Perkenalkan, nama saya Yohana Bruginting dengan NPM 2115010041 dari Prodi PGSD. Di sini saya akan menampilkan bahan ajar bahasa Indonesia video micro teaching dengan judul teks fabel. Selamat pagi anak-anak. Baiklah, hari ini kita akan belajar mengenai teks fabel. Nah, sebelumnya Ibu akan menjelaskan mengenai teks fabel. Baiklah, siapa di sini yang pernah mendengar dongeng atau pernah membaca dongeng tentang cerita hewan-hewan? Pasti pernah dong baca cerita hewan atau menonton film tentang hewan-hewan yang bisa bicara. Nah, film, dongeng, maupun cerita yang berbaur tentang hewan itu dinamakan teks fabel. Di sini Ibu akan slide PowerPoint mengenai teks fabel. Nah, pengertian fabel. Fabel adalah narasi yang biasanya menyampaikan moral dengan menampilkan hewan yang berbicara dan berperilaku seperti manusia. Kata fabel sendiri diambil dari bahasa Latin yaitu fabula, di mana artinya mirip dengan mitos dalam bahasa Yunani. Singkatnya, fabel adalah cerita bermoral yang menggambarkan budi dan watak manusia yang diperankan oleh binatang. Fabel sendiri masuk ke dalam cerita fiksi yang artinya bukan kehidupan nyata, tapi nggak jarang juga tokoh manusia itu dihadirkan ke dalam cerita fabel untuk mendukung cerita. Nah, intinya cerita fabel itu adalah cerita mengenai hewan-hewan yang bersifat seperti manusia. Mereka bisa berbicara layaknya manusia. Di cerita itu juga memiliki pesan moral yang menyampaikan pesan-pesan yang penting untuk kepada manusia. Oke, sekarang kita akan masuk ke struktur teks fabel. Nah, struktur teks fabel itu dimulai dari orientasi, lalu mengarah ke komplikasi dan melanjut ke resolusi dan berakhir di koda. Baiklah, penjelasan strukturnya. Orientasi adalah bagian pembuka dari cerita di mana biasanya bagian inilah yang mengenalkan para tokoh, latar, tempat, dan waktu. Jadi, di orientasi ini adalah pengenalan awal tentang tokoh-tokoh. Kemudian kita masuk ke komplikasi. Nah, komplikasi merupakan bagian masalah atau konflik yang terjadi dalam cerita. Biasanya konflik ini terjadi karena kepribadian salah satu tokohnya. Di komplikasi ini munculnya masalah di dalam cerita tersebut. Kemudian kita masuk ke resolusi. Nah, resolusi ini bisa dibilang adalah bagian penyelesaian dari masalah dalam cerita. Nah, masalah yang terjadi di komplikasi akan diselesaikan di bagian resolusi. Kemudian masuk ke koda. Koda berupa penjelasan perubahan yang terjadi pada tokoh setelah mengalami masalah tersebut dan apa amanat yang dipetik dari cerita tersebut. Jadi di koda itu merupakan kesimpulan dari cerita dan menyampaikan amanat-amanat yang terkandung dalam cerita tersebut. Sejauh ini anak-anak paham? Baiklah, kalau paham kita lanjut ke ciri-ciri fabel. Baiklah, sekarang kita akan masuk ke ciri-ciri dari teks fabel. Nah, teks fabel sendiri juga memiliki keunikannya sendiri yang membedakannya dari sastra-sastra yang lain. Ciri-cirinya bersifat fiksi atau tidak nyata. Bagian pendahuluan biasanya singkat dan langsung. Kemudian tokoh yang diperankan adalah para binatang yang bisa berbicara. Watak para tokoh digambarkan seperti manusia, ada yang baik dan ada yang jahat. Kemudian biasanya menggunakan latar belakang alam seperti sungai, hutan, gunung, dan sebagainya. Kemudian alur ceritanya tidak rumit. Lalu rangkaian peristiwa digambarkan dengan kejadian sebab akibat yang berurutan dari awal hingga akhir. Terakhir, bahasanya menggunakan kalimat naratif atau kalimat langsung yang berupa dialog para tokoh. Adapun unsur-unsur intrinsik dari teks fabel adalah memiliki tema. Nah, temanya itu gagasan utama atau ide cerita dari sebuah cerita.
Kemudian, tokoh. Pelaku dalam cerita yang dihadirkan dalam bentuk hewan sebagai personifikasi manusia. Kemudian, alur atau plot. Jalan cerita yang berurutan dan biasanya tiap kejadian dihubungkan karena peristiwa, sebab, dan akibat. Lalu, latar atau setting yang merupakan waktu dan tempat dari kejadian serta penggambaran suasana dalam cerita. Untuk latar sendiri biasanya terbagi menjadi 3, yaitu latar waktu, latar tempat, dan latar suasana. Lalu, sudut pandang. Teknik yang digunakan penulis dalam menyampaikan cerita. Kemudian ceritanya mengandung amanat atau moral yang bisa juga sudah tertulis di dalam cerita. Lalu amanat yang terakhir adalah amanat ataupun pesan moral yang disampaikan penulis kepada pembaca. Amanat ini bisa terungkap lewat tulisan langsung di cerita atau tersirat. Sejauh ini apakah masih ada yang ingin ditanyakan atau ada yang masih kurang paham mengenai teks fabel? Baiklah, kalau tidak ada kita lanjut ke contoh teks fabel. Nah, di sini Ibu akan slide share mengenai contoh teks fabel. Kita baca sama-sama ya. Judulnya adalah Rusa dan si Pemburu. Suatu hari ada seekor rusa yang sedang berkaca di tepi sungai. Ia sangat bangga sekali dengan dirinya karena memiliki tanduk yang sangat gagah dan megah. Namun, ia merasa kecewa karena memiliki kaki yang kecil dan ramping, tidak seperti tanduknya. Tapi ternyata, tanpa sadar saat itu ia diincar oleh seorang pemburu. Saat pemburu melepaskan tembakan, si rusa pun segera jauh berlari dengan gesitnya. Sejak saat itu, rusa akhirnya menyadari bahwa kakinya yang ramping justru bisa membuatnya lari secepat kilat. Kakinya yang ramping bisa membuatnya lari dengan lincah dan bisa menghindari tembakan si pemburu. Dari cerita ini dapat dipetik, kalau kelemahan yang kita miliki itu justru bisa jadi kekuatan terbesar kita yang justru dapat membawa ke keberhasilan. Nah, dari teks yang sudah kita baca ini, mari kita sama-sama tentukan struktur teksnya. Baiklah. Struktur teks bagian orientasi ada di paragraf pertama, kalimat pertama. Mari kita baca sama-sama ya. Suatu hari ada seekor rusa yang sedang berkaca di tepi sungai. Ia sangat bangga sekali dengan dirinya karena memiliki tanduk yang sangat gagah dan megah. Nah, sampai di kalimat kedua, itu adalah bagian dari orientasi. Lanjut ke struktur yang kedua. Namun ia merasa kecewa karena memiliki kaki yang kecil dan ramping, tidak seperti tanduknya. Tapi ternyata tanpa sadar saat itu ia sedang diincar oleh seorang pemburu. Nah, di bagian ini adalah bagian dari konflik. Karena di situ si rusa merasa berkecil hati karena tidak memiliki kaki yang besar. Kemudian kita lanjut ke struktur selanjutnya. Saat pemburu melepaskan tembakan, si rusa pun segera jauh berlari dengan gesitnya. Sejak saat itu, rusa akhirnya menyadari bahwa kakinya ramping justru bisa membuatnya lari secepat kilat. Nah, di sini adalah struktur bagian dari resolusi. Karena dia menemukan jawaban dan merasa bersyukur karena kakinya ramping, dia bisa lari dengan kencang. Kemudian, struktur yang terakhir adalah kakinya yang ramping bisa membuatnya lari dengan lincah dan bisa menghindari tembakan pemburu. Dari cerita ini dapat dipetik kalau kelemahan yang kita miliki itu justru bisa jadi kekuatan terbesar kita yang justru dapat membawa ke keberhasilan. Nah, ini adalah bagian dari koda karena tersimpan karena memiliki amanat dari cerita. Nah, amanatnya itu apa? Amanatnya itu terdapat di kalimat terakhir paragraf kedua, yaitu dari cerita ini dapat dipetik kalau kelemahan yang kita miliki itu justru bisa jadi kekuatan terbesar kita yang justru dapat membawa keberhasilan. Nah, anak-anak, apakah kalian sudah paham mengenai contoh teks fabel yang sudah kita baca tadi?
Atau ada yang masih ingin bertanya mengenai teks fabel ini? Baiklah, karena tidak ada yang bertanya, Ibu anggap sudah paham ya. Jadi kelas kita sudah selesai. Tapi sebelumnya Ibu akan memberikan kalian tugas. Tugasnya adalah berupa teks. Teks yang ini Ibu tunjukin di slide share. Nah, tugasnya ini itu teks fabel, judulnya Perjalanan Dua Ekor Kambing. Nah, coba kalian nanti tentukan bagian orientasinya, konfliknya, bagian resolusinya, dan juga bagian kodanya. Tentukan struktur-strukturnya. Nah, tugasnya ini nanti akan dikumpul di pertemuan selanjutnya. Baiklah, sekian materi hari ini. Ibu harap kalian dapat mengerti mengenai teks fabel dan kalian juga mengerjakan tugas-tugas kalian di rumah. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Terima kasih.